Yuk kita simak lagi Kak. Para pro-founder pemberontak ada di sini. Wilayah Iblis. Selain kolam petir, semua yang ada di seluruh wilayah ras naga telah hilang. Untungnya, tidak ada naga yang terluka karena Yang Ye telah memberitahu Kaisar Iblis tentang keberadaan yang menakutkan di bawah kolam petir setelah wilayah Iblis sepenuhnya bersekutu dengan umat manusia. Jadi, naga ras naga telah mundur dari wilayah mereka sejak lama. Yang Ye, Blue Yan, dan Penatuamu berdiri di sisi kolam petir, dan wajah mereka memiliki ekspresi serius pada mereka saat mereka menatap genangan petir yang bergolak tanpa henti. Lu Yan tiba-tiba berkata, sebenarnya, dia seharusnya sudah bisa melarikan diri sejak lama. Yang Ye bingung dan menatap Lu Yan. Yang terakhir berkata, bisakah kamu merasakannya dia menyerap urat bumi di sini? Tahukah Anda apa itu urat bumi ini adalah bentuk energi seperti energi roh? Beberapa urat bumi lebih rendah daripada energi roh, tetapi ada beberapa yang jauh lebih baik daripada energi roh. Saya telah memindai area tersebut. Urat bumi di sini jauh lebih murni daripada energi roh, tetapi hampir mengering. Seberapa kuat dia itulah yang paling diperhatikan Yang Ye. Karena orang ini ada di benua yang mendalam, jadi kecelakaan sekecil apapun bisa membawa kekacauan ke benua. Saya tidak tahu Lu Yan melanjutkan, tapi berdasarkan situasi saat ini, dia sama sekali bukan orang yang lemah. Yang Ye mengangguk. Sebenarnya dia tahu karena sejak ras naga tidak berhenti untuk menyegel orang itu bertahun-tahun yang lalu, tidak mungkin dia menjadi lemah tapi itu tidak masalah baginya. Bagaimanapun, seberapa kuat orang itu bisa berada di dunia tanpa orang suci. Mari kita bicara dengannya dulu. Jika kita benar-benar tidak bisa mencapai kesepakatan, maka kita akan mengakhirinya. Lu Yan berbicara dengan datar. Yang Ye mengangguk. Mereka memiliki Lu Yan, Elder Mu, Stone of Suppression, dan 21 boneka Half Saint. Selain itu, dua dari boneka itu adalah Half Saints kelas menengah. Jika kekuatan seperti itu tidak bisa mengalahkan satu orang yang tidak berada di Saint Realm, maka mereka benar-benar akan gagal. Pada saat ini, kolam petir tampak seperti air mendidih dan menggelegak tanpa henti. Pada saat yang sama, tanah di sekitar kolam mulai berguncang. Saat-saat singkat berlalu sebelum untayan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba merembes keluar dari bawah kolam, dan tidak lama kemudian seluruh kolam petir diselimuti oleh energi hitam. Sepertinya orang ini adalah iblis, kata Lu Yan. Apa salahnya menjadi iblis? Saya bersedia menjadi satu. Sebuah suara bergema dari dalam energi hitam. Suaranya cukup menarik, dan sepertinya membawa pesona yang mengguncang hati dan jiwa. Hati Yang Ye bergetar. Niat pedangnya membentuk penghalang tipis 1 inci darinya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan orang itu sama sekali tidak kalah dengan Yang Mulia dia dan Yin Yin. Bukan urusanku apakah kau iblis atau bukan, dan aku tidak akan menghentikanmu untuk keluar juga. Tapi Anda harus menjamin bahwa Anda tidak akan menyakiti makhluk hidup di sini jika Anda melakukannya, kata Yang Ye. Benua yang mendalam bersatu sekarang, dan itu adalah bagian dari kekuatannya. Jika orang ini melakukan apa yang dia suka, maka tidak diragukan lagi akan sama dengan mencari masalah dengannya, dan Yang Ye sama sekali tidak akan membiarkan itu terjadi. Menjamin, sebuah suara yang menghina bergema, menurutmu siapa sebenarnya yang meminta jaminan kepada raja ini? Saya tidak tertarik dengan kehidupan orang-orang biasa itu, tetapi sekarang Anda telah mengatakan itu, saya hanya harus membawa bencana bagi mereka. Kebetulan saya tidak membunuh selama 100.000 tahun. Saya khawatir ini akan terasa asing bagi saya, jadi saya akan terbiasa. Jadi, Anda menolak untuk menerima kompromi yang ingin saya buat? Suara Yang Ye menjadi dingin. Jika kamu pikir kamu sangat kuat, maka keluarlah dan lawan kami. Mari kita lihat apakah kami bisa membunuhmu atau tidak. Semut, Anda akan membayar untuk apa yang Anda katakan. Suara sedingin es bergema dari bawah energi hitam. Kamu akan membayar kesombonganmu. Lu Yan yang mengucapkan kata-kata ini, dan dia menamparkan telapak tangannya ke arah energi hitam setelah menyelesaikannya. Energi hitam yang melonjak langsung ditampar ke dasar kolam oleh kekuatan kuat yang dibawa oleh telapak tangan Lu Yan. Namun, tidak ada lagi genangan petir di sana. Itu adalah jurang yang sangat besar yang berdiri di depan mereka, dan jurang maut dipenuhi dengan energi hitam yang melonjak. Selain itu, untaian aura dingin dan menakutkan tanpa henti mengalir keluar dari dalamnya. Kamu bukan dari dunia ini, suara orang misterius itu bergema dari bawah energi hitam. Lu Yan berkata, sekarang kamu tahu kekuatan yang kami miliki. Jadi, menurutmu kita bisa bicara? Jika Anda pikir kami tidak bisa, maka jangan buang napas Anda dan datang saja dan lawan kami. Keheningan yang lama terjadi sebelum suara orang misterius itu muncul sekali lagi dari bawah tanah. Tentang apa? Lu Yan menatap Yang Ye, dan yang terakhir mengangguk sebelum berkata, para pro-founders yang menantang akan muncul dalam sebulan dari sekarang, dan perang akan terjadi.
Setelah itu terjadi, perang akan berlanjut sampai semua Profounders yang menantang atau semua penduduk dunia ini dimusnahkan. Ada 3 kekuatan di dunia ini sekarang. Yang pertama adalah milik kita, benua yang lebih besar. Selain itu, ada Hallowed Grounds dan para Profounders yang menantang. Anda berasal dari sisi mana? The Hallowed Grounds, sebuah suara yang membawa niat membunuh yang menakutkan dan mengerikan bergema dengan tiba-tiba. Niat membunuh dalam suara itu tampak seperti es berusia 10.000 tahun, dan itu menyebabkan Yang Ye tidak bisa membantu tetapi bergidik karena dinginnya. Jelas orang di bawah tanah itu pasti memiliki permusuhan besar dengan Hallowed Grounds. Itu jelas karena ras naga milik Hallowed Grounds, dan orang ini telah disegel oleh ras naga. Jadi, wajar jika ada permusuhan di antara mereka. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku bisa menghindari menjadi musuh denganmu begitu aku meninggalkan tempat ini, tapi ras naga harus dimusnahkan. Tidak hanya ras naga di benua yang mendalam, ras naga di tanah suci juga. Raja ini akan memusnahkan mereka semua. Orang misterius itu meraung. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih belum mengetahui situasi kamu saat ini dan keadaan sekarang. Terlepas dari apakah itu benua yang mendalam atau pekarangan suci, menurutmu apakah kamu bisa melawan salah satu dari kami sendirian? Jangan beritahu saya tentang betapa kuatnya Anda bertahun-tahun yang lalu. Yang saya tahu adalah Anda sendirian sekarang. Apa yang kamu coba katakan? Kata orang misterius dengan suara rendah. Yang Ye menjawab, kamu bisa melupakan tentang melakukan apa saja pada ras naga di benua yang lebih besar, tapi kamu bisa melakukan sesuka hatimu pada ras naga di tanah suci. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kali, kami akan berbalik dan pergi jika Anda setuju untuk tidak menimbulkan masalah di benua itu. Bukannya Yang Ye tidak ingin merekrut orang itu, tapi dia tahu betul bahwa orang misterius di bawah tanah tidak seperti Penatua Mu dan Luyan. Bagaimana bisa seorang ahli pada level seperti itu mengikutinya? Bagaimana jika saya bersikeras? Kata pria misterius dengan suara rendah. Kalau begitu tetap di sini selamanya. Niat membunuh tanpa batas melonjak di mata Yang Ye. 2 orang di sampingmu memang hebat, tapi aku khawatir hanya mereka berdua saja yang tidak cukup untuk membunuhku, kata orang misterius itu. Yang Ye melambaikan tangan kanannya, dan kemudian 21 hamba pedang setengah suci muncul di belakangnya. Aku benar-benar tidak ingin membuang waktu lagi. Sekarang, saya berubah pikiran. Lebih baik menghilangkan faktor tidak stabil sepertimu. Saat dia berbicara, Yang Ye menarik batu penindasan dan melemparkannya ke Penatua Mu, dan kemudian dia memerintahkan 21 hamba pedang setengah suci untuk melompat ke dalam jurang. Elder Mu melirik Yang Ye, dan kemudian dia memasuki jurang dengan Luyan. Batu penindasan. Nak, siapa sebenarnya kamu? Anda benar-benar memiliki Stone of Suppression Hallowed Grounds. Suara kaget orang misterius itu bergema dari dasar jurang. Tidak butuh waktu lama untuk ledakan bergema dari dasar jurang, dan gelombang energi yang kuat dari pertempuran menyebabkan jurang itu membesar tanpa henti. Hanya beberapa napas waktu telah berlalu sebelum jurang itu membesar lebih dari 100 kali lipat. Berhenti, saya pikir kita bisa berbicara dengan benar. Suara orang misterius itu tiba-tiba bergema dari bawah. Tidak lama kemudian Elder Mu, Luyan, dan 21 SWAT Servants muncul di hadapan Yang Ye. Luyan menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa membunuhnya. Seorang ahli yang menantang Yang Ye mengerutkan kening. Penatua Mu mengembalikan batu penindasan kepada Yang Ye dan berkata, dia bukan salah satu. Karena dia tidak memiliki aura Profounder yang menantang. Namun, dia memiliki fisik abadi. Aku mengerti sekarang. Yang Ye menatap ke jurang dan berkata, kamu menangkap tubuh seorang yang sangat menantang, kan? Bagaimana kamu tahu itu? Suara itu membawa jejak keterkejutan dan kebingungan. Itu bukan urusan Anda. Yang Ye mengangkat bahu dan berkata, apakah kamu tidak ingin bicara? Kalau begitu ayo bicara. Yang Ye menyadari bahwa jika sesuatu bisa diselesaikan dengan tinjunya, maka yang terbaik adalah tidak menyia-nyiakan nafasnya. Karena jika yang satu cukup kuat, yang lain akan meminta untuk diajak bicara. Kita bisa bekerja sama, kata orang misterius itu. Yang Ye terharu dan berkata, lanjutkan. Malapetaka menimpa kita. Tidak mungkin bagi saya untuk bertahan hidup sendiri. Saya bisa bergabung dengan Anda melawan Hallowed Grounds, para ahli yang menantang, dan surga luar, jawab orang misterius itu. Bagaimana Anda akan meyakinkan saya bahwa Anda tulus? Tanya Yang Ye. Luyan tiba-tiba, para ahli di levelnya meremehkan kebohongan. Yang Ye mengangguk. Para ahli memiliki kebanggaan dan kehormatan. Meskipun orang misterius itu hampir terbunuh, dia tidak memohon belas kasihan, dan itu jelas menunjukkan betapa pantang menyerahnya dia. Setelah mereka berurusan dengan orang misterius itu, Yang Ye segera kembali ke kota domain kuno dan mulai berkultivasi dengan liar sekali lagi. Dia bermaksud untuk berdebat dengan An Nanjing.
Tapi sayangnya, dia telah berkultivasi dengan pintu tertutup sejak dia kembali. 1 bulan lagi berlalu. Yang Ye naik ke peringkat ke-6 dari Monarch Realm dengan bantuan tumpukan batu energi dan 1000 Fire Crystals. Namun, dia masih tidak bisa menggambar prekursor pedang menurut roh pedang, kekuatan dan kultivasinya terlalu rendah, dan dia bisa mencobanya setelah mencapai alam setengah Sein. Satu-satunya hal yang dia rasa bersyukur adalah energi valet primordial dalam pagoda primordial meningkat seiring dengan kultivasinya, dan pikiran yang sedikit gila muncul di benak Yang Ye. The Hallowed Grounds. Pada saat ini, Hallowed Grounds telah mengubah semua ahli di sini menjadi tentara seperti yang dimiliki benua yang mendalam. Selain itu, para ahli dari semua ras telah berkumpul di kota keramat kuno di bawah perintah dewa yang dikuduskan. Jadi, aura para ahli melonjak di langit dan mengguncang dunia di seluruh kota. Yang Ye sedang menunggu. The Hallowed Grounds juga sedang menunggu. Mereka semua menunggu. Menunggu para profesor pemberontak. Akhirnya, tibalah harinya ketika sebuah suara tiba-tiba bergema di setiap sudut Hallowed Grounds. Sudah 100.000 tahun kita akhirnya bebas dari takdir kita. Begitu suara itu selesai bergema, pagoda pengurungan meledak berkeping-keping. Mulai hari ini dan seterusnya, manusia, bumi, dan langit di sini akan menghadapi malapetaka. Sebuah suara bergema sekali lagi melalui setiap sudut Hallowed Grounds. Pilar merah darah ditembakkan ke langit, dan kemudian ledakan besar bergema saat langit dan bumi bergetar. Setelah itu, langit meredup. Air terjun dao surga. Langit tidak lagi cerah. Itu menjadi merah darah, dan cahaya merah darah tak berujung menyelimuti setiap sudut Hallowed Grounds. Pada saat ini, setiap orang merasakan kesedihan muncul di hati mereka. Itu karena dao surga dunia ini telah jatuh. Setiap dunia memiliki rohnya sendiri, dan manusia menyebut roh itu sebagai surga dao. Heaven Dao memiliki keinginannya sendiri, atau harus dikatakan sebagai keinginan bawah sadar. Itu secara naluriah bertindak melawan mereka yang bisa mengancamnya. Misalnya, itu akan menurunkan kesengsaraan surgawi ketika orang lain mencapai alam suci karena ketika seseorang kuat sampai batas tertentu, orang itu bahkan dapat menimbulkan ancaman baginya. Tidak ada benar atau salah. Jika surga Dao ingin hidup, maka itu harus mencegah banyak orang menjadi kuat. Jika manusia ingin hidup lebih lama, maka ia harus berperang melawan surga. Meski begitu, banyak orang masih merasa dihormati terhadap surga karena itu memupuk semua makhluk hidup di dunianya. Jadi, bahkan jika banyak orang menjadi sangat kuat, mereka tetap tidak akan bertindak melawan dao surga. Sama seperti leluhur pendiri sekte pedang tidak. Namun sekarang, para pro-founders pemberontak telah segera membunuh dao surga dunia ini setelah keluar dari segel. Itu adalah deklarasi perang. Itu adalah deklarasi perang untuk semua makhluk hidup di dunia ini karena sekali dao surga lenyap maka dunia ini akan segera layu dan hancur total. Itu adalah perang yang hanya akan berakhir dengan kematian satu pihak. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu anggota Hallowed Grounds atau Pro-Founder Kontinen, mereka mengerti apa yang diinginkan oleh para Pro-Founders yang menantang. Begitu pagoda pengurungan dihancurkan, banyak bayangan hitam melonjak dari bawah tanah, dan ketika semakin banyak orang yang menantang muncul ke permukaan, aura menakutkan yang memenuhi area itu semakin kuat dan kuat. Tidak butuh waktu lama bagi aura kuat yang dipancarkan oleh para ahli yang menantang dan aura yang kuat dari para ahli di kota kuno keramat untuk masing-masing membentuk naga hitam besar dan naga emas besar yang bertabrakan satu sama lain di udara. Langit bergetar saat naga besar itu hancur berkeping-keping. Tinju Nirvana, sebuah suara bergema dari bawah tanah, dan kemudian tinju hitam melesat ke langit. Tinju itu tiba-tiba berubah arah di udara dan menghantam kota kuno Hallows. Tinju itu tidak terlalu besar, dan itu hanya ukuran atau kepalan tangan biasa, tetapi tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kemanapun ia lewat, ruang angkasa runtuh secara berturut-turut, dan vitalitas di sekitarnya benar-benar habis. Sepertinya itu dimaksudkan untuk menghancurkan semua yang dilaluinya. Itu bahkan belum tiba sebelum kota ketika kekuatan kuat yang dibawanya menyebabkan wajah banyak orang di kota menjadi pucat. Karena vitalitas di dalam diri mereka sebenarnya mengalir keluar dari mereka juga. Starfall Point, sebuah suara bergema dari dalam kota juga, dan kemudian jari emas keluar dari kota dan bertabrakan dengan tinju. Gemuruh menggelegar bergema di telinga semua orang di kota, dan itu mengguncang mereka sampai mereka merasakan sakit yang menusuk dari gendang telinga mereka. Selain itu, beberapa bahkan berdarah dari semua 7 lubang. Tidak buruk, kamu sama sekali tidak kalah dengan leluhurmu. Sebuah suara bergema dari bawah tanah, dan kemudian seorang pria parubaya dengan kuncir kuda panjang muncul di luar kota. Selain itu, hampir 10.000 orang berdiri di belakangnya. Semuanya adalah Half Saints.
Kuncir kuda pria parubaya itu sangat panjang sampai bisa menyentuh tanah, dan ada pedang yang tergantung di pinggangnya. Panjang pedang itu sekitar 1 meter dan tanpa lembaran. Bilah pedang itu tampak sangat biasa, dan itu membuatnya tampak seperti pedang yang sangat biasa. Selain itu, rongga mata lelaki tua itu tidak memiliki bola mata di dalamnya, dan itu benar-benar kosong. Ini membuatnya tampak sangat menakutkan. Ada 10 ahli berjubah hitam berdiri di belakang pria parubaya, dan ada pria dan wanita di antara mereka. Tentu saja, itu bukan poin utamanya adalah mereka semua adalah Half Saint bermutu tinggi. Saya terkejut bahwa Anda benar-benar membawa semua pro-founders pemberontak di bawah kendali Anda. Sebuah suara bergema dari dalam kota. Bertahun-tahun yang lalu, kami dikalahkan satu demi satu oleh surga luar dan Anda karena kami tidak bersatu. Sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu, kata pria parubaya. Kamu tidak memiliki fisik abadi lagi. Suara itu bergema sekali lagi dari dalam kota. Itu adalah bentuk pelepasan bagi kami. Pria parubaya itu maju selangkah dan berkata, kalian semua bisa membayar hutang nenek moyang kalian kepada kami bertahun-tahun yang lalu. Kalian semua telah mendapatkan kebebasan, sekarang saatnya bagi kita untuk mendapatkan hal yang sama. Ayo, pintu masuk kota dibuka. Setelah kata-kata ini selesai bergema di udara, dan kemudian seorang pria berjubah putih yang mengenakan topeng putih di wajahnya berjalan perlahan. Ada 15 ahli berjalan di belakangnya. Mereka semua adalah Half Saint bermutu tinggi, dan yang mulia dia, Yin Yin, dan orang tua buta ada di antara mereka. Di belakang 15 orang ini ada lebih dari 20.000 Half Saint lainnya. Mereka tidak menyia-nyiakan nafas mereka sama sekali dan segera bertunangan satu sama lain dalam pertempuran. Pertempuran itu mengguncang langit dan bumi. Darah membasahi tanah di sekitar kota dan membasahi dinding kota juga, dan bau darah bisa tercium di seluruh Hallowed Grounds. 3 hari kemudian, ahli Hallowed Grounds mundur ke kota relikui kuno. The Hallowed Grounds meninggalkan sekitar 5.000 mayat Half Saints di luar tembok kota, tetapi para pro-founders yang pemberontak bahkan belum kehilangan 1.000 anggota mereka. Hallowed Grounds telah mengalami kekalahan telak dan itu hanya bisa mengandalkan formasi berusia 100.000 tahun di sekitar kota untuk mempertahankan diri dari para pro-founders yang menantang. Kali ini, semua orang menyaksikan betapa menakutkan dan kuatnya para pro-founders yang pemberontak itu. Kalian semua hanyalah anak-anak bagi kami. Pria parubaya itu melayang di langit di luar kota dan melihat ke bawah ke arah kota sambil berkata, bagaimana bisa kalian semua yang bahkan belum pernah melihat dunia dibandingkan dengan pertempuran dan bahaya yang kami alami. Pria bertopeng itu muncul di hadapan pria parubaya dan berkata, saya akui bahwa saya benar-benar meremehkan kalian semua. Pria parubaya menunjuk ke kota kuno Hallows dan berkata, saya ingat formasi ini disebut formasi penghalang surgawi, dan itu ditempatkan di sini oleh orang-orang dari surga luar. Kami bisa menerobos dengan paksa, tapi kami akan menderita kerugian besar. Tidak apa-apa, kami bisa menunggu. Ketika dia berbicara sampai saat ini, pria parubaya itu berbalik dan pergi. Di saat yang sama, suaranya bergema sekali lagi, sudah 100.000 tahun Anda semua telah menderita selama 100.000 tahun. Apakah kamu tidak ingin melampiaskan? Semua pro-founders pemberontak melolong sebelum mereka berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke segala arah. Tidak semua anggota dari berbagai ras telah pindah ke kota relikui kuno, dan hanya pasukan elit mereka yang datang ke kota. Sementara itu, anggota dari berbagai ras yang relatif lebih lemah masih tinggal di wilayah mereka sendiri. Jadi, itu adalah pembantaian mutlak. The Hallowed Grounds dulunya adalah surga. Namun sekarang, itu telah menjadi neraka, dan kota relikui kuno menjadi tempat aman terakhir di seluruh Hallowed Ground. Benua yang lebih besar. Yang Ye mengunci diri di kamarnya, dan ada 8 peti mati batu diletakkan di depannya. Yang Ye memiliki kegembiraan di wajahnya sekarang. Dia sangat bersemangat, karena dia memperhatikan bahwa cacing hitam yang menakutkan telah lenyap dari tubuh mereka. Dengan kata lain, dia bisa menyempurnakan mereka menjadi budak pedang. Roh pedang dan 21 hamba pedang setengah suci berada di sisinya. Bagaimanapun, dia secara alami harus berhati-hati terhadap mereka yang hidup dan bangun. Yang mengejutkan, mereka tidak hidup kembali. Selain itu, mereka sama sekali tidak memiliki vitalitas. Yang Ye merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama namun tidak bisa menemukan apa-apa. Tapi itu tidak penting karena dia akan memiliki 8 pelayan pedang setengah Saint kelas menengah. Yang Ye cukup terampil dalam memurnikan hamba pedang, jadi hanya butuh 1 hari untuk menyelesaikan transformasi mereka menjadi hamba pedang. Ditambah dengan 2 hamba pedang Half Saint kelas menengah yang dia memiliki 10 hamba pedang Half Saint kelas menengah dan 19 hamba pedang Half Saint biasa sekarang.
Tentu saja, dia sangat jelas menyadari bahwa sedikit kekuatan ini jauh dari cukup untuk menghadapi para Profounders dan Hallowed Grounds yang menantang. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia bermaksud untuk memberikan energi valet primordial yang dimilikinya kepada pegawai setengah suci pedang. Dia tidak berani memberikannya kepada Elder Mu atau Luyan. Bukan karena dia tidak mempercayai mereka. Sebaliknya, dia benar-benar mempercayai Penatua Mu. Namun, primordial valet energi membawa implikasi yang besar. Lagi pula, apa yang akan diwakilinya jika seorang Saint muncul di dunia ini? Itu mewakili bahwa energi valet primordial ada di dunia ini. Tapi semua energi valet dunia ini telah habis, jadi dari mana asalnya pada saat itu? Bukan hanya tanah suci dan para pendahulu yang menantang yang menargetkan benua yang mendalam, bahkan surga luar pun akan bertindak. Penatua Mu bisa menyapu para ahli yang menantang dan pekarangan suci setelah mencapai alam suci, tetapi dapatkah dia menyapu surga luar? Dia tidak bisa. Selain itu, benua yang mendalam tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika surga luar mengabaikan segalanya dan bertindak melawan mereka. Selain itu, harta karun yang bisa menghasilkan energi valet primordial pasti sesuatu yang surga luar akan mengabaikan segalanya untuk direbut. Bukan karena dia menolak untuk membiarkan Penatua Mu dan Luyan mencapai alam suci, itu belum waktu yang tepat. Yang Ye menyaksikan betapa menakutkannya energi primordial valet lagi. Segera setelah mereka mulai berkultivasi dengan primordial valet energi, aura pegawai setengah Saint pedang itu tumbuh lebih kuat di hampir setiap saat. Kemajuan seperti itu membuat Yang Ye merasa sangat gembira, tapi hatinya juga sakit. Karena dia telah mengumpulkan semua energi ungu itu untuk waktu yang sangat lama. 3 hari kemudian, 19 hamba pedang Half Saint biasa telah menjadi Half Saint kelas menengah. Di sisi lain, 10 orang suci setengah kelas menengah masih orang suci kelas menengah. Namun, aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya sementara mereka masih Half Saints kelas menengah, masing-masing dari mereka dapat melawan 2 hingga 3 ahli seperti Patriark dari ras roh api sendiri. Yang Ye menyebut 10 hamba pedang itu sebagai jenderal perang supernya. Adapun pelayan pedang Half Saint kelas menengah lainnya, sementara mereka juga Half Saint kelas menengah seperti 10 jenderal perang super, mereka tidak sekuat jenderal perang super. Yang Ye bermaksud untuk mengolah dan meningkatkan budidayanya untuk mendapatkan lebih banyak energi valet primordial, sehingga dia bisa meningkatkan pelayan pedangnya. Sayangnya, masalah telah tiba. Mu Qingfeng telah tiba di benua yang mendalam. Tapi dia tidak sendiri. Dia datang dengan 2 orang yang menantang. Tepatnya, dia dikejar oleh 2 orang Profounders yang menantang. Mereka awalnya hanya mengejarnya, tetapi begitu mereka menyadari benua itu, salah satu dari mereka benar-benar telah meninggalkan Mu Qingfeng dan mulai membunuh tanpa hambatan. Yang Ye meninggalkan kamarnya dan melihat ke langit, apa yang akan datang. Itu tidak bisa dihindari sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya yang lenyap ke langit. Bekerja sama. Para Profounders pemberontak telah muncul dari segel, jadi perang dunia tak terhindarkan. Tidak mungkin bagi benua yang mendalam untuk menghindarinya. Jadi, Yang Ye tidak terkejut saat mengetahui bahwa para ahli yang menantang telah tiba di benua yang mendalam. Yang Ye merasa khawatir, karena setiap Profounder pemberontak berada di Half Saint Realm, dan ada hampir 10.000 dari mereka. Apa yang akan mereka lakukan jika kekuatan yang menakutkan datang ke benua yang mendalam? Benar-benar mustahil bagi mereka untuk melawan kekuatan seperti itu. Namun, Yang Ye sudah siap. Jika benua yang mendalam benar-benar menderita bencana, maka dia akan segera mengizinkan Penatua Mu dan Luyan untuk mencapai alam suci. Karena dia pasti akan menjadi idiot jika dia mengkhawatirkan ini dan itu pada saat seperti itu. Laut Selatan. Mu Qingfeng melarikan diri ke arah kota domain kuno setelah tiba di benua yang mendalam. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, jadi dia tampak seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu udara. Meski begitu, dia masih terhalang. Itu adalah seorang yang sangat dalam pemberontak yang berdiri di jalannya. Gadis kecil, kecepatanmu tidak buruk. Kamu benar-benar membuatku mengejarmu begitu lama. Profounder pemberontak yang mengucapkan kata-kata ini tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun. Dia tampak sangat muda, tetapi suaranya cukup tua, dan sepertinya dia berusia beberapa ratus tahun. Energi yang dalam-dalam Mu Qingfeng melonjak saat dia berbicara dengan dingin. Ini adalah benua yang lebih besar. Anda masih punya waktu untuk berbalik dan kembali ke Hallowed Grounds. Anda mungkin tidak dapat kembali jika Anda berlama-lama lebih lama. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti aku? Pria itu tertawa dengan cemoohan dan berkata, energi roh di sini sangat langka sehingga dalam kondisi terburuk yang pernah saya lihat. Sangat tidak mungkin bagi seorang ahli untuk lahir di sini.
Kalaupun ada, apakah saya harus takut pada mereka? Bukan hanya saya tidak akan kembali, saya akan membantai semua orang di sini. Bukankah nenek moyang Anda mencoba melindungi benua ini? Sekarang, aku akan menghancurkannya, dan aku bahkan akan memusnahkan semua keturunan mereka pada saat yang bersamaan. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dengan maksud menyerang. Kelopak mata Mu Qingfeng berkedut saat melihat itu. Dia secara alami bukan tandingan orang tua ini, tapi dia juga tidak siap untuk menyerah. Dia baru saja akan bertarung mati-matian sampai mati ketika matanya tiba-tiba bersinar, dan dia melihat ke arah area di belakang orang yang menantang itu dan berkata, "Young man." Yang Ye tiba-tiba muncul di belakang pria itu, dan dia sedikit tercengang saat mendengarnya memanggilnya Young man. Setelah itu, dia mengangguk padanya. Meskipun dia bermusuhan dengan Hallowed Grounds, dia tidak memusuhi Lunar Raid Hall, Mu Qingfeng, Nether Maiden, dan yang lainnya. Pria itu berbalik untuk menatap Yang Ye, dan dia mengukur Yang Ye sejenak sebelum dia berkata, "Peringkat ke-6 dari Monarch Realm H. Apakah Anda datang ke sini untuk memberikan hidup Anda?" Yang Ye berkata, "Sebenarnya, saya tidak memiliki permusuhan terhadap orang-orang yang suka menentang. Bagaimanapun, Qin Bufan tampaknya pria yang cukup baik. Namun, saya harus mengatakan bahwa saya salah. Saya mendengar apa yang Anda katakan sekarang, dan saya benar-benar ingin mengatakan bahwa itu adalah surga luar dan para ahli dari 100.000 tahun yang lalu yang menyegel Anda semua. Kalian semua hilang bertahun-tahun yang lalu. Keterampilan Anda lebih rendah, jadi Anda pantas mendapatkan hukuman. Namun sekarang, Anda berniat membalas dendam pada generasi selanjutnya. Itu benar-benar tercela. Mereka hanyalah awal dari balas dendam kita." Pria itu mengangkat tangannya perlahan, mengarahkannya ke Yang Ye, dan kemudian berkata, "Auramu sangat kuat. Karena Anda dapat tetap tenang saat berdiri di hadapan saya kira Anda cukup percaya diri dengan kekuatan Anda. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat pendalam Realm Monarch." Peringkat 6 saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuat gerakan mencakar ke arah Yang Ye. Ruang di sekitar Yang Ye tiba-tiba terbatas seolah-olah sedang terjepit. Sementara itu, seberkas cahaya melintas. Sosok pria itu menegang di tempat dan ada lubang berdarah di dadanya. Adapun Yang Ye, dia berdiri di belakang pria itu sekarang. Mu Qingfeng tertegun. Dia langsung membunuhnya. Dia langsung membunuh Half Saint. Dia menatap Yang Ye dengan tidak percaya. Belum lama ini, Yang Ye telah membunuh seorang Half Saint juga, tapi dia belum menyelesaikannya dengan mudah. Namun sekarang, seorang profounder pemberontak telah terbunuh begitu saja dengan satu ayunan pedangnya. Mata pria itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Niat pedang peringkat surga tingkat 2. Mustahil. Bahkan jika Anda memiliki niat pedang peringkat surga tingkat 2, tidak mungkin pedang Anda menjadi begitu cepat, dan tidak mungkin untuk menjadi begitu kuat. Yang Ye tidak menjelaskan apapun padanya, tentu saja. Dia telah menggunakan teknik serangan kritis dan kecepatan cahaya sebelumnya, dan dia bahkan menggunakan pedang mortal dari teknik pedang Tri Apex. Meskipun itu tampak seperti satu ayunan pedangnya, itu telah menghabiskan sekitar 20% energinya yang dalam. Itu adalah serangan di mana dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia tidak bertempur habis-habisan dengan profounder pemberontak tetapi segera melakukan serangan terkuatnya. Tujuannya tentu saja untuk menghindari buang-buang waktu. Selain itu, dia tidak ingin orang yang pemberontak itu melarikan diri. Karena itu adalah hamba pedang setengah suci lain baginya. Yang Ye melambaikan tangan kanannya, dan dia meletakkan mayat itu ke pagoda primordial. Sementara itu, seberkas cahaya hitam melintas di langit. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia menjentikkan jarinya, dan seutas energi pedang ditembakkan dan bertabrakan dengan cahaya hitam. Cahaya hitam dan energi pedang tersebar pada saat yang sama, dan kemudian seorang pria yang memegang pedang di tangannya muncul tidak terlalu jauh dari Yang Ye dan Mu Qingfeng. Dia seorang yang sangat berani. Dia mengejarku bersama orang yang baru saja kamu bunuh. Namun, dia pergi sendirian setelah tiba di benua yang mendalam. Dia mungkin pergi untuk membunuh Mu Qingfeng. Berbicara dengan suara rendah. Sebenarnya, Ding Xiaoyao menyadari kedatangan mereka saat mereka bertiga tiba di benua yang mendalam. Namun, dia tidak mengirim siapapun untuk mengejar para ahli yang menentang karena tidak ada gunanya mengirim ahli biasa. Di sisi lain, Penatua Mu dan Lu Yan berada dalam budidaya pintu tertutup. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain memberitahu Yang Ye. Sejauh yang dia ketahui, sementara dia hanya berada di peringkat ke-6 dari Realm Monarch, itu pasti bukan masalah baginya untuk berurusan dengan dua orang dalam yang menantang. Jika itu adalah masalah, maka Yang Ye pasti tidak akan menuju ke Hallowed Grounds bahkan sebelum dia mencapai Monarch Realm dan bahkan kembali hidup-hidup. Betapa berani kamu, benar-benar berani membunuhnya. Suara pria itu membawa niat membunuh yang kental. Aku akan membuatmu. Berapa banyak yang kamu bunuh sekarang? Yang Ye tiba-tiba memotongnya.
Tidak banyak. Hanya sekitar 10.000 dia tertawa dengan kejam, tapi jangan khawatir, aku akan membunuh lebih banyak lagi sebentar lagi. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Kebencian dan kebencian karena disegel selama 100.000 tahun telah menyebabkan pikiran mereka dipenuhi dengan niat untuk membunuh, namun saya sebenarnya bermaksud untuk berbicara dengan mereka. Sepertinya itu sangat tidak mungkin. Paling tidak itu benar-benar tidak mungkin sampai saya menyadarinya. Yang Ye tidak menyia-nyiakan napasnya. Energi yang dalam di dalam dirinya melonjak ke pedangnya, dan kemudian dia langsung menghilang di tempat. Ketika dia muncul sekali lagi, dia sudah berada tepat di depan pria itu sementara pedangnya telah menusuk ke dada pria itu. Dia langsung membunuh Half Saint lagi. Pikiran Mu Qingfeng menjadi kosong. Para mendalam pemberontak yang sangat sombong di Hallowed Grounds ini bahkan tidak mampu melawan di hadapannya. Kamu. Pria itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak punya kesempatan. Pedang Yang Ye bergetar sedikit dan vitalitas pria itu langsung terkuras. Sementara dia tampaknya langsung memusnahkan dua orang yang menantang dengan mudah, hanya Yang Ye yang tahu betapa sulitnya itu. Pada saat ini, wajahnya sedikit pucat sementara tubuhnya bahkan terasa kosong. Karena hanya kurang dari sepertiga dari energinya yang dalam. Jika beberapa orang yang lebih besar pemberontak datang pada saat ini, maka yang bisa dia lakukan hanyalah memanggil servant pedang untuk melawan mereka atau melarikan diri. Setelah dia menyingkirkan mayat itu, Yang Ye berbalik untuk menatap Mu Qingfeng. Pada saat ini, mata Mu Qingfeng masih dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia baru pulih setelah Yang Ye menatapnya. Dia berkata, kamu sebenarnya sangat kuat. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana situasi di Hallowed Grounds sekarang? Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, sangat buruk. Seberapa buruk, tanya Yang Ye. Dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sebelum menceritakan tentang situasi di Hallowed Grounds. Beberapa saat berlalu sebelum wajah Yang Ye berangsur-angsur menjadi serius juga, dan dia berkata, Anda mengatakan bahwa Hallowed Grounds kehilangan hampir 5.000 Half Saints, namun para Profounders yang pemberontak hanya kehilangan sekitar 1.000. Dia mengangguk, kami tidak pernah mengharapkan mereka menjadi sekuat itu. Meskipun dua dari sebelumnya juga sangat kuat, mereka bukan siapa-siapa di antara para Profounders pemberontak. Kekuatan tempur yang dimiliki oleh banyak Profounders pemberontak sungguh mengejutkan, dan mereka bahkan mampu menyerap kultivasi kita. Semakin kuat mereka membunuh, terutama saat mereka membunuh Half Saints. Sederhananya, mereka tumbuh lebih kuat tanpa henti dalam pertempuran. Itu benar-benar terlalu kuat. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Lagi pula, 5.000 Half Saint telah hilang sebagai ganti kematian sekitar 1.000 orang yang menantang. Dia benar-benar ingin bertanya padanya apakah dia yakin bahwa 5.000 Half Saints itu bukan hanya ahli Realm Monarch. Pada saat ini, dia merasa beruntung karena dia segera menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan mereka. Kalau tidak, kemungkinan besar dia tidak akan bisa membunuh mereka. Mu Qingfeng tiba-tiba berkata, saya datang atas perintah dari Hallowed Grounds. Yang Ye merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, mereka ingin benua yang lebih besar memihak mereka. Mu Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Hallowed Halls ingin kedua pihak kita bekerja sama. Anda telah melihat sikap para Profounders yang pemberontak. Mereka benar-benar gila, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka membunuh semua makhluk hidup di dunia ini. Setelah Hallowed Grounds kita dikalahkan, target mereka selanjutnya pasti adalah benua yang lebih besar. Pada saat itu, benua yang mendalam tidak akan bisa menghentikan mereka sama sekali. Selain itu, mereka mungkin tidak menghancurkan Hallowed Grounds terlebih dahulu dan menyerang benua yang mendalam sebagai gantinya. Mengapa? Yang Ye mengerutkan kening. Mu Qingfeng menjawab, mereka dapat menyerap budidaya orang lain untuk memperkuat diri mereka sendiri. Mereka membantai orang lain demi membalas dendam dan melampiaskan amarah mereka, tetapi alasan utamanya adalah karena membunuh akan memperkuat mereka. Kota relikui kuno memiliki formasi untuk melindunginya dan master jimat surgawi, sehingga para pendahulu yang pemberontak tidak dapat masuk ke kota relikui kuno. Tapi bagaimana dengan benua yang lebih besar? Jika mereka datang ke benua yang lebih besar, maka budidaya mereka akan. Ekspresi Yang Ye tiba-tiba berubah drastis saat dia berbicara sampai saat ini. Karena dua orang dari sebelumnya masih berada di alam setengah Saint, budidaya mereka tidak turun sama sekali. Surga Dao telah hilang, jadi semua penghalang akan lenyap. Mu Qingfeng menatap mata Yang Ye saat dia berbicara.